Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Semluri Channel. Pada kesempatan kali ini saya mau review satu produk dari Baby Chef, yaitu slow cooker. Nah, tonton terus video sampai akhir, jangan di skip ya. Nah, ini dia slow cookernya. Mungkin bagi ibu-ibu yang sedang mempersiapkan MPASI untuk babynya, pasti sangat membutuhkan sekali alat masak seperti slow cooker. Karena fungsinya sendiri itu selain memudahkan kita dalam menyiapkan MPASI, juga sangat memudahkan kita dalam memberikan nutrisi si baby tetap terjaga. Sesuai dengan namanya, slow cooker, ya ini alat masak yang membutuhkan waktu lama, karena tujuannya adalah untuk mempertahankan nutrisi dari makanan si baby yang kita siapkan. Tapi walaupun seperti itu, manfaat yang kita dapatkan itu juga sangat besar, yaitu nutrisi yang kita masak ataupun bahan-bahan yang kita masak tadi tidak terbuang percuma hanya karena kita memasak terlalu lama, ataupun kadang sering perlu makanan yang empuk, jadi otomatis kita sering memasak di kompor itu sangat terlalu lama, jadi kadang makanan kita juga gosong. Nah, solusinya itu ada di slow cooker supaya makanan kita tetap nutrisinya terjaga, makanan si baby, dan juga bisa memudahkan kita mempersiapkannya tanpa harus takut gosong ya. Jadi kita bisa sambil melakukan pekerjaan yang lainnya. Nah, seperti apa fitur dari slow cooker Baby Chef ini? Kebetulan ini tipe LB007 yang sudah ada keep warmnya juga. Nah, ayo kita langsung unboxing ya. Untuk packingannya sendiri seperti ini, persegi seperti ini ya. Untuk sangat menurut saya kuat ya, tahan. Ada handlingnya juga seperti ini. Dan untuk slow cooker Baby Chef ini sudah BPA free dan sudah ada pernah mendapatkan penghargaan juga ya. Mana ya tadi ya? Ini ya, dari Mother and Baby Reader Choice Award 2019. Oke, ini kapasitas slow cooker LB007 ini itu 0,8 liter. Oke, kita buka dulu bagaimana di dalamnya, apa aja fiturnya ataupun perangkatnya. Oke, seperti ini. Oke, di dalamnya ada ini instruction manual, buku petunjuk dari slow cooker ini. Oke, model LB007 100 watt ya, menggunakan hanya 100 watt saja, hemat listrik pastinya. Dan ini ada penjelasan ya bagian-bagian produk, pengoperasiannya, dan informasi proses memasak, perawatan serta perhatian dari produk tersebut. Sepertinya dari buku petunjuknya ini kita udah sangat paham dan rinci sekali ya informasinya. Oke, bagi-bagi produknya, tutup mangkok. Oh ya, kita cek dulu ada nggak ya. Untuk tutup mangkok ya, ini kartu garansinya. Ini dia tutup mangkoknya. Oke, tutup mangkoknya terbuat dari kaca. Sudah ada lubang uapnya. Nah, ada handling yang imut sekali seperti ini ya, kecil ya. Oke, ini tutup kacanya. Lalu ini dia ada mangkoknya. Ya, ini takarannya ya, untuk takaran air dan berasnya. Ini dia mangkoknya. Kita keluarkan dulu. Oke. Ini mangkoknya terbuat dari keramik. Oke. Kalau nggak salah ini diameternya 12 ya. Terbuat dari keramik. Oke. Lalu ini mesinnya. Mesin cookernya. Udah dilengkapi handle ya, pegangannya juga di kiri dan kanannya, imut sekali seperti ini. Dan ini ada tombol pengoperasiannya. Ini mesinnya ya. Oke,
Tombol pengoperasiannya itu ada untuk 2 jam, 3, 4 sampai 4 jam ya. Dan ada apa ini fitur keep warm-nya. Nah, seperti apa cara kerja mesinnya? Nah, oke, untuk proses memasak ya bisa kita lihat di buku petunjuknya. Ini tekan tombol timer ya. Ini tombol timernya. Kita lihat dulu. Nah, ini dia tombol timer. Kita pindahin dulu ya. Oke, ini tombol timernya. Oke, coba kita tekan tombol timer. Nah, masukkan air dan bahan makanan ke dalam mangkok maksimal 80%. Nah, untuk bahan makanannya masukkan ke dalam mangkok ini maksimal itu 80% atau 2/3 dari ukuran mangkok ya. Jadi jangan terlalu banyak atau terlalu kepenuhan, nanti takutnya meluap ya. Lalu saat kita sambungkan kabel ke sumber listrik, nanti lampunya ini akan berputar ya. Coba kita contohin dulu ya. Oke. Nah, seperti ini. Lampu akan berkedip-kedip seperti ini. Itu tandanya masih mode standby ya. Jadi ini maksudnya untuk diminta kita untuk memilih proses memasaknya yang mana. Apakah 2 jam, 3, 4 jam. Nah, caranya kita tekan tombol timer untuk memilih. Saya pilih 2 jam misalnya. Oke, dia akan berkedip 6 kali sebelum proses masak ya. Oke, ini tandanya saat lampu ini sudah berhenti berkedip, itu tandanya proses sedang berlangsung. Nah, nanti setelah proses 2 jam, dia akan otomatis pindah ke mode keep warm. Dia akan otomatis menghangatkan. Jadi memang tipe LB007 ini ada ada fiturnya itu masak dan menghangatkan. Itu selama 6 jam ya. Setelah proses memasak itu selama 6 jam. Oke, jika mau cancel dengan ini boleh. Kita cancel, tekan tombol keep warm yang tombol keep warm ini, yang cancel ini untuk memilih misalnya 3 jam atau menghangatkan ya. Kalau hanya ingin menghangatkan saja boleh tekan tombol keep warm ini seperti ini, dan dia akan berkedip lagi selama 6 kali. Itu tandanya kita sudah memilih proses yang keep warm seperti itu. Oke. Jika sudah selesai, dia bisa langsung otomatis ke proses menghangatkan 6 jam. Setelah 6 jam dia akan otomatis dalam mode standby lagi ya. Nah, untuk proses menghangatkan tadi sudah, dan membatalkan ini. Informasi proses memasak lainnya itu, lama waktu memasak itu katanya tergantung dari jumlah makanan yang dimasak dan jumlah potongannya ya. Kalau mau cepat masak, misalnya kita pilih yang 2 jam. Kalau mau cepat masak itu potongannya itu agak lebih kecil. Jadi sebelum 2 jam pun katanya kalau sudah bisa masak, udah bisa langsung kita cabut ya colokannya. Dan fungsi tutup kaca ini itulah untuk melihat apakah makanan yang kita masak itu sudah masak. Kadang nggak sampai 2 jam itu udah mulai masak, itu boleh langsung kita pindahkan fiturnya ke menghangatkan tadi ya. Nah, katanya pada saat pertama kali pemakaian, produk ini akan sedikit mengeluarkan bau. Katanya itu wajar ya, karena masih dalam permulaan pemanasan komponen mesinnya. Jadi jangan takut, mungkin karena kita berpikir itu ada kabel yang terbakar atau gimana ya. Itu normal ya. Nah, untuk perawatan slow cooker ini sendiri sangat mudah ya. Sebelum membersihkan produk, lepaskan kabel dari sumber listrik, lalu tunggu suhu mesin dan mangkok tidak panas. Ya, saat sudah kita gunakan, kita tunggu dingin dulu. Kalau mau cuci mangkok keramiknya ini, diusahakan jangan saat panas ya. Jadi didinginkan dulu, baru kita siram dengan air dingin. Karena takutnya bisa merusak mangkok, jadi cepat retak atau pecah ya mungkin ya. Cuci mangkok keramik dan tutupnya dengan air sabun, bilas dan keringkan. Jadi seperti biasa kita mencuci piring yang biasa ya, dengan sabun. Lalu jangan membasahi atau merendam mesin dengan air ya. Ini nggak boleh kena air ya, nggak boleh direndam dengan air karena takut rusak ya. Dan saat memasak pun ini harus kering juga. Kita pastikan area mesin ini tidak ada tetesan air. Jadi
nggak bersuara seperti air yang gemericik seperti itu ya. Lalu jangan menuang air dingin ke dalam mangkuk keramik yang masih panas. Yang sudah saya sebutkan tadi, jangan kita tuangkan air dingin ke dalam mangkuk yang masih panas tadi. Kita dinginkan dulu mangkuknya, baru bisa kita cuci. Karena dapat merusak mangkuk keramik ini, jadi nggak tahan lama ya, bisa lama-lama pecah ataupun retak-retak seperti itulah. Nah, untuk perhatiannya, katanya mangkuk keramik ini tidak bisa dipanaskan di atas kompor. Jadi ini hanya untuk slow cooker, pakai mesin cookernya, nggak bisa kita panaskan di atas kompor. Dan lagi jangan memasukkan air melebihi batas maksimum tadi ya, 80% tadi atau 2/3 dari ukuran mangkok. Lalu jangan menutup lubang uap pada tutup mesin. Ya, ini jangan ditutup saat proses memasak. Lubang uap ini jangan ditutup ya. Tuangkan air secara perlahan agar tidak membasahi bagian mesin lainnya. Ya, agar tidak membasahi mesin di bawah. Jadi waktu tuang air ataupun yang bahan-bahan makanan itu perlahan. Oke, selanjutnya, jangan merendam kabel dengan mesin dengan air. Jangan merendam kabel dan mesin dengan air. Jangan mengoperasikan mesin saat kabel rusak. Ini berbahaya kalau kabelnya agak rusak ataupun macet-macet. Itu jangan dioperasikan, takut konslet ya. Lalu jangan menaruh produk di atas permukaan yang mudah terbakar seperti taplak atau karpet ya. Jadi saat ada percikan api jadi nggak langsung tersambar seperti itu ya. Dan produk ini katanya hanya dipergunakan untuk pemakaian rumah tangga. Jadi tidak untuk dalam proses mungkin yang hal-hal lainnya, hanya untuk sekedar fungsinya itu untuk ya rumah tangga ya, nggak harus untuk yang bisnis yang besar-besar ataupun gimana ya, hanya untuk kapasitas kecil seperti itu mungkin maksudnya. Ya mungkin itu yang dijelaskan di buku petunjuk ini sangat mudah sekali ya, penjelasannya sangat rinci, jadi mudah sekali kita pahami. Lalu untuk unggulannya ya, kesimpulannya itu, keunggulannya itu kalau menggunakan slow cooker itu nutrisi yang kita inginkan dari sumber makanan yang kita buat itu terjaga walaupun jangka waktu lama, karena menggunakan hanya 100 watt ya, jadi hemat listrik. Untuk slow cooker ini sangat hemat listrik. Lalu kekurangannya paling gitu ya, karena memasaknya terlalu lama. Jadi mungkin itu saja ya. Karena memang jenis slow cooker seperti itu semua ya. Memasak terlalu lama tadi. Tapi saya sangat merekomendasikan slow cooker ini untuk ibu-ibu dalam menjaga MPASI-nya, karena sangat membantu sekali kita yang sibuk dalam kesibukan ataupun bekerja. Jadi bisa sambil melakukan pekerjaan lain. Jadi proses memasak aman, nyaman, tanpa ada rasa was-was hangus ataupun gosong. Jadi dengan slow cooker ini sangat aman sekali. Jadi tinggal cemplung-cemplung aja bahannya dan tepat waktu ya masaknya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, tips-tipsnya itu yang ada di buku petunjuk tadi ya. Mungkin cukup sekian. Kalau untuk harganya untuk yang tipe ini itu sekitar, saya beli itu sekitar 280 ya, sekitar itu. Nanti kalau untuk link produknya nanti saya sertakan di deskripsi video. Oke, cukup sekian dan terima kasih yang sudah menonton, dan tetap dukung channel ini supaya semakin berkembang. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan untuk informasi lengkapnya boleh Mama berkomentar ya. Mungkin ada informasi yang saya tidak ketahui, mungkin ibu-ibu yang sudah pernah menggunakan ini bisa menambahkan informasinya di kolom komentar. Terima kasih, saya ucapkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.